Lari terlambat. Ya. Terlambat. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini yaitu penjual, kabarnya kita berdoa dulu ya. Baik, payah diri ya. Untuk kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hari ini kita akan melakukan fungsi individual dan penontonnya dulu. Apa kamu tahu alasan kalau kamu bisa menjawab beda? Tidak. Baik. Jadi Pak panggil kamu ke ruang BK ini karena dilihat dari rekapan kehadiran ataupun keselamatan siswa dalam siswa untuk masuk sekolah itu, Pak lihat kamu salah satu siswa yang hampir setiap hari ya kamu terlambat, sehingga Pak kamu ke ruang BK untuk melakukan pelayanan pendidikan kepada kamu. Nah, dan nantinya yaitu layanan konseling individual. Nah, karena dulu itu kamu pernah mengikuti layanan konseling belum? Itu belum selesai. Terus sudah pernah ke ruang BK? Tidak. Berapa kali? Lupa. Berarti sangat banyak ya, sehingga sampai lupa. Oke, well, jadi yang konseling event adalah yang dilakukan oleh guru BK bersama dengan konseling, yaitu kamu untuk mencari tahu masalah yang kamu alami dan sama-sama mencari solusinya ya. Dan pada saat melakukan konseling, kamu harus menyampaikan masalah yang kamu alami secara terbuka kepada Bapak, supaya kita bisa mencari tahu kira-kira solusi apa yang bisa membantu kamu dalam penyelesaian masalah tersebut. Cuman hari ini kita akan melakukan konseling individual dengan topik yang masalah kamu yang sering terlambat gitu ya sekolah, sehingga kamu akan di sini. Jadi sebelum itu kamu tanya nih, kira-kira kamu di rumah ya itu kamu aktivitasnya apa saja sehingga kamu datang ke sekolah itu terlambat terus? Dari pulang sekolah, makan habis ganti baju, main HP sedikit tidur. Tidur ini jam berapa? Dari sore sampai pagi. Masya Allah. Jadi malamnya sudah bantu orang tua gitu. Bantu sorenya, maksudnya sorenya itu bantu orang tua, sapu halaman, siram. Habis bantu. Habis bantu. Tidak makan langsung tidur. Makan sudah pas pulang. Makannya jam berapa? Pas pulang sekolah. Pas pulang sekolah. Itu makan tidur sampai pagi. Wah, itu tidur atau apa sih? Karena kalau orang yang tidur tanpa minum waktu, berarti kan tidak sholat. Iya kan? Tidak sholat kan? Sholat maghrib tidak, bisa juga tidak. Baru kemarin tidak sore. Kemarin itu tidur sampai Dari sore sampai jam 5 sore. Tidur sampai pagi. Jadi karena kamu buat apa sih kamu tidur begitu? Tidak tahu. Tidak tahu. Maksud dengan betul. Nah, sebetulnya itu kan kamu kan datang terlambat juga. Nah, kira-kira kamu malam itu tidurnya jam berapa? Kalau tekan makan Ya, maksudnya kamu tuh biasa begadangnya itu sampai jam berapa? jam 11. Jam 11 betul, jam 11. Betul. Sudah lebih lain. Nah, di rumah ada bawa imam toh? Kan. Nah, ketika kamu mete ada teguran sudah? Tegur. Kita kan pasti kamu mete ya, 4 tahun. Karena pasti kamu main game, ya kan? Sampai jam? Main game sampai. Betul. Baik, nah dari yang mengatakan bahwa kamu malam itu kamu main dari jam aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu sore, kamu tidur sampai pagi lagi. Biasa kamu tidur jam 11, tapi kamu bisa terlambat, kenapa itu gitu? Bangun terlambat, sekarang masih dari baju, sekarang masih ke baju makan. Masuk setrika baju, makan lagi.
Kembali ke rumah. Karang basah. Nah, untuk itu kalau setrika baju itu nak, ketika kamu besoknya sekolah pakai baju apa itu malamnya setrika memang bukan untuk tidur, kerja tugas, ya. Setrika pagi supaya pagi itu kamu bangun tidak terlambat lagi. Biasa bangun pagi jam berapa? Jam 6. Jam 6. Betul jam 6. Betul. Rumah di mana? Rumah. Bawang mata sana. Oke, bangunnya jam 6 ya. Datang sekolah jam setengah 7. Itu kamu sudah prediksi bahwa kamu terlambat atau tidak? Kalau 6.30 itu belum. Iya. Itu belum. Istilahnya apa itu? Kita harus 6.50. Tapi kan dia lebih ke sana biasanya. Terus kamu mau tanya nih, kamu tahu tidak dampak dari yang kamu terlambat setiap hari itu? Kan kamu ya, hampir setiap hari ya kamu terlambat. Ya kan kamu sadar itu kan? Setiap hari kan? Nah, kamu tahu tidak dampaknya untuk kamu? Iya. Tidak. Maksudnya tidak tahu dampaknya untuk kalau kamu datang terlambat setiap hari. Tahu. Apa itu? Tahu Pak. Dampaknya maksudnya bahwa bahaya. Dampak sama dampaknya itu sudah kita. Dampak negatif ya. Itu untuk kamu tuh seperti bilang bahaya kan, seperti misalnya bahaya gitu kan. Jadi kamu datang terlambat, resikonya apa gitu? Kalau nanti terbiasa dengan dari nilai. Dari ini tergantung juga dari nilainya. Habis Kamu nanti bisa kena masalahnya apa? utang. Nah, jadi perlu kamu ketahui bahwa ketika kamu datang terlambat, ya itu perlu dipikirkan dulu. Kira-kira saya terlambat ini resikonya untuk diri saya apa? Apakah beruntung untuk diri saya? Manfaatnya itu apakah ada dampak positif untuk diri saya terlambat atau tidak? Kalau tidak, maka kamu harus merubah sikap kamu. Mulai dari kamu aktivitas yang kamu lakukan dari pagi datang sekolah, pulangnya itu apa? Makan, tidur, tapi terjadwal, manajemen waktu, ya, manajemen waktu supaya kamu bisa mengatur waktu dan kamu tidak terlambat lagi. Kalau ya kamu tidak tahu manajemen waktu, hanya waktu yang digunakan untuk bergadang sampai larut-larut, lalu tidak mengerjakan tugas, dan juga kamu bangun paginya sampai bangun pagi jam 6, belum kamu makan, belum mandi, belum setrika pakaian. Nah itu sudah menghabiskan berapa menit memang untuk kamu makan, setrika pakaian, mandi lagi, siap-siap ke sekolah lagi. Kalau apalagi kamu rumahnya jauh sekali, ya itu pasarankan coba kamu berusaha untuk paksa olahraga itu jam 4 subuh. Bisa tidak? Bisa. Bangun jam 4 subuh bisa? Bisa. Betul bisa. Betul. Biasa pernah bangun jam 4 subuh tidak? Pernah. Itu buat apa? Bangun, minum air, Habis? duduk sedikit, duduk sholat. Tidak baik. Lurus. Terus udah sholat lagi. Betul. Itu berapa kali memang kau bangun sholat? Lupa. Lupa. Bisa. Kau bisa lupa. Sekarang Terus terlalu banyak. Terus kenapa kau bagus? Tadi kau bangun terlambat terus. Itu jadi pertanyaan buat Pak. pasti nanti kamu tidur lagi. Tidur lagi. Karena anda tahu bahwa ini sudah mau jam sekolah ya? Tidur lagi. Mulai besok ya, pada siapnya coba kamu rubah kebiasaan kamu tidur di malam hari. Manajemen waktu lah. Manajemen waktu itu pasti coba terbiasa untuk bangun pagi jam 4 ataupun jam 5 ya, untuk siap pakaian, pergi sekolah, mandi, makan, dan juga atur waktu bahwa saya di rumah jam misalnya ya jam 6.30, berarti saya sampai di sekolah pas jam 7. Nah itu berarti ya kan kita sini kan sholat dulu kan ya, terus apa mendaftar tepat waktu, karena setiap kali Pak di angkatan teman-teman kalian untuk sholat itu pada saat sudah habis sholat nampaknya muncul. Nah, itu sudah terlambat sekali itu ya. Dari perilaku kamu yang datangnya seperti terlambat itu ada dampaknya. Nah misalnya ya kamu itu nilainya juga bisa rendah, nilai raportnya bisa rendah, dan juga pasti akan mendapatkan keluhan dari guru mapel ya, karena pada saat mata pelajaran berlangsung kamu datang terlambat, misalnya pelajaran sudah berjalan 30 menit ataupun 1 jam kamu muncul. Nah itu juga akan mengganggu teman-teman yang
lain sedang belajar, karena teman-teman langsung itu berarti guru juga terganggu, teman-teman kamu juga terganggu. Jadi juga akan mempengaruhi nilai kamu dan pandangan guru kepada kamu, ya. Dan juga bisa juga tidak naik kelas, ya, karena dari keterlambatan itu juga menjadi tolak ukur untuk seorang siswa naik kelas juga, dinilai juga, ya. Dan tadi pas sudah sampaikan bahwa hubungan kamu dengan guru itu pasti tidak seperti siswa lain, teman-teman kamu yang lain yang hubungannya itu baik-baik, tapi kalau dengan kamu itu pasti pas ketemu pasti mereka guru kamu terlambat terus, nah itu kan pasti kamu juga merasa risih karena tidak disenangi oleh guru. Dan juga bisa menyebutkan kegiatan yang misalnya ekstrakurikuler yang kamu ikuti juga pasti nanti terganggu, ya. Dan orang tua kamu juga pasti dipanggil ke sekolah itu, ya. Kan pikir kamu sendiri kenapa sehingga orang tua dipanggil sekolah. Nah itu kan dari perilaku kamu yang datangnya itu terlambat sampai setiap hari. Kamu juga menyadari itu, tapi kamu tidak ada sikap untuk merubah kebiasaan kamu itu. Itu yang menjadi kenapa yang buat Pak coba aku manajemen waktu, ya. Dan Pak minta dari apa namanya Fahri, ya. Nah Fahri coba tadi pas saya sampaikan bahwa coba manajemen waktu, atur waktu, kan, ya. Kerja tugas juga diatur waktunya, kalau ada tugas coba dikerjakan, ya. Lalu tidurnya jam berapa juga diatur, ya. Biasanya tuh paling itu kalian tuh tidurnya itu jam 12, ada jam 1, ya kan. Nah belum kalian istirahat dengan sampai jam 1 kalian tidurnya ya berapa jam, 3 atau 4 jam saja, ya. Kan kalian harus bangun pagi lagi untuk ke sekolah. Nanti sudah terlambat lagi, setelah itu mengantuk dalam kelas lagi, ya. Jadi Pak minta karena kamu bisa diubah tidak? Bisa. Nah, dengan apa? Dengan cara tidak apa? lebih cepat Lalu ketika pakaian dengan sudah jam yang tidur lagi tuh. Masa kau bangun sudah jam 6 tidur lagi, itu namanya tuh bukan siswa, ya, tapi orang yang kerja di bangunan. Orang yang kerja di bangunan itu punya waktu, mereka maksudnya 4 jam, ya. Nah begitu Pak menggunakan teknik ini berupa kontrol perilaku, ya. Kontrol perilaku ini apa yang kamu sampaikan, kamu tulis, ya, di dalam kertas ini Pak pegang, dan juga nanti menjadi bukti ataupun apa, ya, ketika misalnya ketika kamu mengulangi lagi, maka Pak akan memegang kontrol perilaku itu dan diberikan kepada kamu, dan sanksinya seperti apa yang tadi kamu tulis itu akan dilakukan oleh Pak, ya. Itu cuma dua poin itu, ya. Coba punya Pak katakan apa, terus ini kamu tulis, ya. Bisa tahu? Dan ini ya. Kenapa? Karena kemarin Pak lihat kamu juga datang sekolah jam 8. Jam 8 jam setengah 9 itu kamu baru datang sekolah. Iya kan? Itu buat apa saya itu? Bangun terlambat. Jam berapa kau bangun itu? Jam 7. Malam ini buat apa? Kamu bangun jam 7. Dekat. tidur. Kebiasaan kamu yang bangunnya seperti itu. Tidur sih bangunnya jam berapa? Jam 6, 7. Kalau tidur lagi, padahal tahu dan terlambat tidur lagi. Berubah sudah. Jangan
senang dipanggil budaya terus ya. Mau dipanggil orang tuanya, mau toh, mau. So, emang sudah berlaku. Sini betul. Saya ya kecil ya kelas biasa bangun terlambat tuh bangun tanya tidak tanya terus datang sekolah pak ya motor sendiri terus bangun terlambat itu terus biasa baik ini kan konten jawab yang kamu sudah tulis ya di kertas. Kami minta kamu sekarang membacakan dan kamu dengar ya keras ya. Kontrak perilaku saya yang bersangkutan di bawah ini, nama Muhammad Delivery kelas 9D hari tanggal 25 Oktober 2023 bahwa saya tidak akan mengulangi perilaku terlambat. Apabila saya terlambat, saya menerima hukuman yang dijadikan oleh Bapak Ibu Guru dan saya dipanggil Kupang 25 Oktober 2023. Baik. Nah, pemberitahuan ini Pak akan pegang ya. Apabila kamu terlambat lagi, maka saya akan kamu tulis dan kamu saya bacakan bahwa kamu siap menerima hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan kalau kamu dipanggil, ya. Dan mulai besok kamu terlambat lagi atau tidak? Tidak betul. Ini jangan tahu ya. Pasti. Besok Pak yang beri di rumah. Di sini ya. Mulai sekarang saya bangun jam berapa? Bisa juga bangun jam berapa? Sudah bangun jam berapa? Subuh. Sampai alarm. Bismillah. Bukan lagi saya kan memang harus bisa. Tapi saya harus menjadi waktu yang harus tahu. Bukan dalam Bismillah itu harus. Ya. Yang main. Jadi Pak harap apa yang sudah Pak katakan dan kamu juga sudah mengetahui dampak yang bisa kamu dapat dari perilaku kamu yang seringkali datang pastinya, tetapi setiap hari datang terlambat itu bisa menyebabkan kamu dia naik kelas, nilai rapor kamu rendah dan hubungan kamu yang dulu juga tidak bagus dan lain-lain bisa karena kita fatal dengan perilaku tersebut. Untuk kamu harus mengubah perilaku ya yang suka terlambat datang pagi sesuai ya mungkin
kita akan bertemu lagi di sesi konsul selanjutnya ya, yang Pak akan lakukan juga dengan sama kamu. Dan konsul kita hari ini sudah sampai sini karena waktu itu sudah pas, yaitu 40 menit, sehingga Pak mengakhiri video ini dengan doa ya. Gitu ya, Muhammad Fahri ya. Pak tadi yang Mas sudah sampaikan itu kamu bisa terapkan atau bisa membayangkan dan juga kamu bisa menerapkan dalam tentunya kehidupan ataupun perilaku kamu ya, datang pagi sekolah supaya kamu tidak mendapatkan panggilan lagi ke guru BK, di ruangan BK ya. Bisa kan? Mulai besok Pak, besok ini Pak mau kamu terlambat lagi atau tidak? Kalau kamu terlambat lagi, tadi kamu sudah katakan dan kamu sudah tuliskan juga bahwa kamu sudah menerima hukuman dan untuk kamu dipanggil ya. Oke, baik. Video kita pada hari ini sudah selesai.